Halo semua, saya Farisa Syahla dengan NIM 2006144. Saya Husna Amalia dengan NIM 2000254. Saya Nada Mahdia dengan NIM 2000919. Saya Tiara Arnet dengan NIM 2005081. Saya Sania Tiara Maharani dengan NIM 2005250. Saya Yulia Duyanti dengan NIM 2001087. Kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar bimbingan dan konseling peserta didik. Pengertian bimbingan dan konseling. Secara bahasa, bimbingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu guidance, yang artinya memimpin, menunjukkan, atau membimbing ke jalan yang baik. Sedangkan konseling berasal dari kata counseling, yang artinya menasehati atau menganjurkan kepada seseorang secara face-to-face. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membentuk konseli supaya bisa melakukan pengembangan potensi dirinya. Sedangkan definisi lain dari bimbingan dan konseling yaitu usaha dalam memberikan pelayanan bantuan pada anak supaya mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Menurut Himawati, bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Menurut Tahirin, bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya, serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya. Menurut Prayanto DKK, bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, merencanakan aktivitas penyelesaian studi, perkembangan karir. Yang kedua, melakukan pengembangan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajar. Fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu menghasilkan pemahaman mengenai sesuatu oleh pihak tertentu dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu tercegahnya masalah yang dapat menghambat proses perkembangan peserta didik. Yang ketiga, fungsi pengentasan, berupaya dalam pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya, ataupun bentuknya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya beberapa potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangannya. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu menghasilkan pembelaan kepada peserta didik dalam rangka usaha pengembangan semua potensi dengan optimal. Yang keenam, fungsi penyembuhan, yaitu upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketujuh, fungsi penyaluran, yaitu membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan lain-lain. Yang kedelapan, fungsi adaptasi, yaitu membantu konselor atau guru menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang kesembilan, fungsi penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri
dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang ke-10, fungsi perbaikan, yaitu membantu konseli dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang ke-11, fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan. Azas bimbingan dan konseling. Yang pertama, azas kerahasiaan. Menuntut rahasia terhadap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, azas kesukarelaan. Sukarela membawa masalahnya tersebut kepada pembimbing untuk meminta bantuan. Yang ketiga, azas keterbukaan. Setiap yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan memecahkan masalah yang dimaksud. Yang keempat, azas kekinian. Konselor diharapkan tidak menunda pemberian bantuan dan mengutamakan kepentingan klien. Yang kelima, azas kemandirian. Menghidupkan kemandirian kepada orang yang dibimbing agar tidak terus ketergantungan. Yang keenam, azas kegiatan. Individu melakukan kegiatan dalam meraih tujuan-tujuan pembimbing. Yang ketujuh, azas kedinamisan. Perubahan tidak hanya sekedar mengulang hal lama, namun perubahan yang selalu menuju kepada suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Yang kedelapan, azas keterpaduan, merupakan perpaduan dari beberapa aspek individu yang dibimbing. Yang kesembilan, azas kenormatifan, tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Yang kesepuluh, azas keahlian, konselor harus memperoleh pelatihan secukupnya, menjadikan dengan akan bisa dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Yang ke-11, azas alih tangan. Jika klien tidak terbantu, maka konselor akan menyarankan kepada badan lain yang lebih ahli. Yang ke-12, azas tutwuri handayani. Menggambarkan suasana umum yang hendaknya terbentuk dalam rangka hubungan antara pembimbing dan yang membimbing. Prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Yang kedua, program BK harus fleksibel, disesuaikan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Yang keempat, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor. Dan yang kelima, bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor. Analisis dari sudut pandang materi yang sedang dibahas. Sebagai seorang pembimbing atau konselor, sudah sebaiknya untuk membuat peserta didiknya nyaman dalam mengungkapkan keluh kesah yang sedang dialaminya. Tidak hanya orang tua saja yang menjadi fasilitator seorang peserta didik dalam menggapai cita-citanya, tetapi seorang konselor atau pembimbing juga menjadi salah satu fasilitator peserta didik untuk menggapai cita-citanya. Kehangatan juga perlu ditanamkan oleh pembimbing karena dapat mencairkan kebekuan suasana, mengundang untuk berbagi pengalaman emosional, dan memungkinkan peserta didik hangat dengan perilaku yang diberikan oleh pembimbing tersebut. Jadi, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pendidikan sebagai suatu sistem. Kehadirannya diperlukan dalam upaya pembimbingan sikap, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan dirinya menuju jenjang usia yang lebih lanjut. Saran dari kelompok kami, seorang pembimbing harus memberikan kesan yang positif terhadap peserta didiknya, agar kehadiran seorang pembimbing tidak menjadi ancaman, melainkan memberikan rasa aman kepada peserta didiknya. Kehangatan juga perlu ditanamkan oleh pembimbing karena dapat mencairkan kebekuan suasana, mengundang untuk berbagi pengalaman emosional, dan memungkinkan peserta didik hangat dengan perilaku yang diberikan oleh pembimbing tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.